mereka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Prinsip pembelajaran dan asesmen mengindikasikan pentingnya pengembangan strategi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik atau dikenal juga dengan istilah teaching at the right level. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan pemahaman peserta didik. Tujuan dari diferensiasi ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan demikian, pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi membutuhkan asesmen yang bervariasi dan berkala. Pendekatan pembelajaran seperti inilah yang sangat dikuatkan dalam kurikulum Merdeka. Berdasarkan analisa rapor pendidikan peserta didik, kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan berada pada level sedang, yakni 68,42% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya, 40% sampai 70% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum untuk numerasi. Namun, perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Setelah dilakukan identifikasi masalah melalui rapor pendidikan dan asesmen awal, ada beberapa tantangan yang terjadi. Yang pertama, rendahnya pemahaman murid di materi keliling bangun datar. Yang kedua, pembelajaran yang bersifat monoton dan berpusat pada guru serta tidak memperhatikan kebutuhan murid. Ketiga, penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku. Dan yang keempat, kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama media pembelajaran berbasis TIK. Untuk menghadapi tantangan tersebut, saya melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui platform Merdeka Mengajar dan berbagai sumber, serta berdiskusi dengan guru senior dan rekan sejawat untuk memilih metode, model, dan media pembelajaran, hingga terwujudlah aplikasi Galamatika, Galaksi Matematika. Aplikasi Galamatika dirancang agar menarik dari segi grafis dan menyediakan audio serta visual yang menarik bagi peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Bayangkan kalian sedang berlari di lapangan. Kalian akan berlari dari titik start dan mengelilingi lapangan, kemudian kembali ke titik yang sama. Pertama, mengidentifikasi tingkat kemampuan peserta didik melalui asesmen awal. Atas jawaban peserta didik, pendidik mengidentifikasi kesiapan peserta didik di kelas, yaitu dibagi menjadi 3 kategori: paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Narasumber, juru tulisnya siapa? Ya, ketua? Juru bicara? Oh, ya, oke. Pada tahap pengumpulan data, peserta didik mempelajari sebanyak-banyaknya materi tentang keliling bangun datar pada aplikasi Galamatika yang sudah terinstal di gawai masing-masing. Aplikasi ini tidak membutuhkan jaringan internet, sehingga dapat diakses dimanapun, kapanpun, saat peserta didik ingin mempelajari tentang keliling bangun datar. Guru membagikan lembar kerja peserta didik kepada setiap kelompok dan memberikan arahan cara mengerjakan lembar aktivitas. Murid berdiskusi dalam kelompok. Guru memberikan bimbingan kepada murid dengan kriteria belum paham. Selama proses diskusi kelompok, guru berkeliling memberikan bimbingan. Perwakilan kelompok yaitu juru bicara,
memberikan penjelasan untuk lembar kerja peserta didik yang telah dikerjakan bersama. Sementara kelompok lain diberikan kesempatan untuk menanggapi dan setiap kelompok langsung diberikan umpan balik oleh guru. Apakah sisi-sisinya sama panjang, namun apakah itu bagaimana cara mencari Aplikasi Galamatika juga menyediakan asesmen formatif untuk mengecek sejauh mana pemahaman murid terhadap materi yang telah mereka pelajari. Kalau kelompoknya sudah selesai. Pada kegiatan penutup, guru dan murid bersama-sama berefleksi dan menyimpulkan tentang pelajaran yang dipelajari hari ini, dan murid diberikan kesempatan bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami. datar, panjang, dan lebar? Cara cari keliling bangun datar bagaimana? Biasa dengan cara mengukur sisi-sisi keliling bangun datar ditambah dikali sisi-sisi. Ya, sisi-sisinya ditambahkan. Setelah dilaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten dan proses dengan memanfaatkan aplikasi Galamatika, terlihat antusias murid dalam mengikuti pembelajaran. Murid juga merasa senang setelah mengikuti pembelajaran. Faktor keberhasilan terletak pada penggunaan media dan sumber belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid, serta pemanfaatan teknologi di dalam pembelajaran dalam aplikasi Galamatika. Proses pembelajaran juga dilaksanakan dengan pembagian tugas kelompok yang jelas sehingga semua murid terlihat aktif dan antusias selama pelaksanaan pembelajaran. Saya Dana Mukarida Darmawan, saya dari kelas 5D, ingin menyimpulkan tentang aplikasi Galamatika. Aplikasi Galamatika sangat saya sukai karena bisa membantu saya mengetahui bangun datar-bangun datar. Keliling bangun datar. Gimana perasaannya setelah belajar tadi? Senang karena oke, terima kasih.